الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, insyaallah kita lanjutkan lagi pengajian usul fikih kita dari kitab Waraqat Imam Al-Haramain dengan syarahan Imam Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan qiyas, pembagian qiyas dan pengertian beserta contoh-contoh daripada jenis-jenis qiyas tersebut. Ada qiyas illah, ada qiyas dilalah, ada qiyas syabah. Maka kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan syarat-syarat qiyas. Karena kita ketahui bahwasanya qiyas itu ada 4 rukun, maka perlu juga kita ketahui bahwa di setiap rukun-rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan di sini muallif akan menyebutkan syarat-syarat tersebut dimulai dengan syarat al-far', kemudian syarat al-asl, kemudian syarat al-illah, dan juga syarat al-hukm. Yang maksud di sini adalah hukmul asli, bukan hukmul far'i. Karena yang menjadi rukun qiyas itu adalah hukmul asli. Sedangkan hukmul far'i itu natijah daripada qiyas. Maka dan natijah sesuatu itu bukanlah rukun. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh musannif. Wa min syartil far'i ayyakuna munasiban lil asli. Di antara syarat fara' dari kata-kata wa min di sini tab'idiyah, kita pahami bahwasanya fara' itu ada banyak syaratnya. Hanya saja yang disebutkan di sini barangkali adalah yang paling penting. Apa syarat yang paling penting? Ayyakuna munasiban lil asli. Maka hendaklah fara' itu dia itu harus munasib lil asli. Apa arti al-munasib? Al-munasib di sini artinya at-tasawi. Berarti maksud daripada kalam musannif di sini ayyakuna munasiban ay ayyakuna al-far'u musawiyan lil asli. Harus sama. Baik. Dalam hal apa sama? Fima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi. Pada sesuatu yang digabungkan dengan dia sesuatu itu bainahuma, antara al-far'u dan aslu lil hukmi. Maksudnya di sini adalah harus sama pada illah. Fima, pada sesuatu, yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah illah yujma'u bihi, pada sesuatu yang dia itu menjadi alasan yujma'
bainal asli wal far'i. Menjadi alasan antara aslun dan far'un itu dikumpulkan. Apa maksudnya dikumpulkan? Diberikan hukum yang sama. Alasan antara al-aslu dan al-far'u diberikan hukum yang sama ataupun yujma' bainahuma itu adalah karena ada kesamaan pada illah. Nah, inilah maksudnya, maksud musannif daripada ayyakuna munasiban. Artinya ayyakuna musawiyan, harus sama. Illah yang ada pada al-aslu itu harus persis. Illah yang ada pada al-far'u itu harus persis dengan yang ada pada al-aslu. Harus musawiyan. Artinya tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Lebih boleh. Karena syaratnya di sini adalah harus sama. Maksudnya tidak boleh kurang. Kalau kurang tidak boleh. Lebih boleh. Karena pada qiyas illah kemarin kita mengatakan illah yang ada pada far'un itu malah lebih kuat daripada illah yang ada pada al-asli. Dan maka dan kita mengatakan itu tidak bermasalah, malah itu qiyas yang lebih kuat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah syarat, di antara salah satu syarat daripada pada far'un adalah illah yang ada pada dia itu harus serupa dengan yang ada pada aslun, serupa dalam jenis dan juga serupa dalam naum. Baik, kita lihat sedikit redaksinya. Fima, pada ma di sini waqi'atun 'alal 'illah yujma'u bihi. Bihi di sini ad-dhamir kembali kepada ma. Fima yujma'u bihi. Bima, pada sesuatu, pada illah, yujma' yang digabungkan dengan illah itu antara keduanya. Lil hukmi. Ay maksudnya ay yujma' bainahuma bimunasibin lil hukmi. Dengan illah yang serupa. Kemudian syarat al-aslu. Wa min syartil asli, syarat pada al-aslun, saya ingin mengingatkan kembali, contoh al-aslun adalah seperti khamar. Contoh fara' adalah seperti nabidh. Contoh illah seperti al-iskar, memabukkannya khamar. Ya. Contoh hukum adalah haramnya khamar, bukan haramnya nabidh, haramnya khamar. Wa min syartil asli ay yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmain. Dalil qiyas penggunaannya itu biasanya dipakai dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama dipakai dalam hiwar ataupun dalam sebuah perdebatan di mana di situ ada yang namanya mustadil dan al-khasm, antara orang yang membangun dalil dan orang yang akan menerima dalil tersebut, atau disebut dengan al-khasm. Itu kondisi yang pertama. Ada kondisi yang kedua di mana qiyas itu tidak digunakan sebagai dalil dalam sebuah perdebatan ataupun hiwar, tapi hanya digunakan untuk mencari hukum sebuah permasalahan. Nah, di sini musannif menyebutkan syarat aslun ketika kita menjadikan qiyas itu sebagai dalil dalam sebuah perdebatan. Syaratnya adalah ayyakuna al-aslu, aslun itu harus ayyakuna thabitan,
haruslah aslunnya itu harus sabit bidalil. Maksudnya di sini adalah hukumnya aslun. Hukumnya aslun di sini harus dia itu ada ataupun yathbut itu dengan sebuah dalil. Syaratnya dalil ini diterima, muttafaqun alaihi. Kembali kepada dalil yang disepakati akan dalil tersebut oleh bainal khasmain, oleh dua orang yang sedang berhiwar ataupun sedang berdebat, ya. Kesimpulannya, dalam qiyas itu, jika kita ingin gunakan dalam sebuah hiwar, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah perdebatan, maka syaratnya yang pertama, hukumnya itu harus sabit, harus hukumnya itu sudah tetap, ya. Kemudian yang kedua, harus sabit dengan dalil yang disepakati oleh kedua peserta hiwar, ya. Karena apabila hukumnya belum sabit, belum ada, maka bagaimana kita ingin mengkiaskannya? Bagaimana kita menjadikan aslun itu sebagai pondasi qiyas, sedangkan dia sendiri hukumnya belum ada. Sedangkan qiyas itu adalah memindahkan hukum yang sudah ada di satu tempat kepada tempat yang lain, ya kan? Maka syaratnya hukumnya itu harus sudah ada di tempat yang pertama. Dan sabitnya itu adalah syarat yang kedua, hukumnya harus sudah ada. Kemudian syarat yang kedua, adanya itu disebabkan oleh dalil, tapi dalil yang disepakati oleh dua peserta hiwar ini, atau lebih dari dua, tergantung peserta hiwarnya berapa orang. Tanpa syarat yang ini, apabila dalilnya tidak disepakati, maka kita tidak bisa menjadikan qiyas sebagai dalil dalam hiwar tersebut. Karena al-khasmu bisa saja dia akan mengatakan begini, dia akan menolak dalil tersebut dengan mengatakan, saya tidak terima dalil yang Anda pakai. Artinya saya sepakat pada hukumnya, akan tapi dalilnya saya tidak sepakat. Nah, maka ketika itu terjadi, maka berpindahlah hiwar tersebut atau perdebatan tersebut dari yang awalnya perdebatan pada hukum far'on, kemudian menjadi berpindah kepada dalil asli. Artinya harus diselesaikan dulu pembahasan dalil asli supaya bisa digunakan qiyas sebagai dalil. Nah, ini yang dimaksud oleh syarih, liyakunal qiyas, agar supaya qiyas ini, artinya ini bukan syaratnya mutlak, akan tetapi syarat apabila Anda ingin menjadikan qiyas sebagai dalil untuk memenangkan lawan perdebatan Anda. Liyakuna, agar supaya liyakunal qiyasu hujjatan alal khasmi, supaya qiyas menjadi hujjah, dalil yang harus diterima oleh al-khasm. Namun apabila Anda tidak, fa'illam yakun al-khasmu, apabila tidak di situ tidak ada lawan berdebat atau lawan berdiskusi, tapi hanya kita jadikan qiyas di sini sebagai alat untuk mengetahui hukum satu kasus yang belum ada hukum sebelumnya, maka ini tidak disyaratkan harus dalil muttafaq, tapi fasyartu thubutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihil qais. Syaratnya itu adalah benar bahwasanya aslun itu hukumnya harus sabit dan harus ada dalil. Syaratnya itu tidak harus disepakati oleh khasm. Syaratnya adalah harus sabit dengan dalil yang diterima oleh mustadil itu sendiri. Artinya kalau mustadil sudah puas dengan dalil pada aslun, maka dia sudah bisa menjadikan aslun tersebut sebagai pondasi, sebagai tempat yang akan diambil hukumnya dan dipakai pada tempat yang lain. Kemudian selanjutnya, wa min syartil illati an tatarida fi ma'lulatiha.
pada kasus khamar, di situ ada illah. Apa ilahnya? Kenapa khamar diharamkan? Ilahnya itu adalah iskar. Nah, setiap illah itu ada ma'lul. Illah itu ibaratnya seperti sebab, dan ma'lul itu musabbab. Maka jika kita katakan illah itu sebab, maka tentu harus ada musabbabnya. Jika kita berarti karena illah ini adalah sebab, maka dia butuh musabbab, dan musabbab ini disebut dengan ma'lul. Nah, pada khamar illah itu adalah iskar, haramnya itu ma'lul. Ya, di sini dikatakan wa min syartil illah, syarat illah bahwasanya sesuatu itu bisa kita jadikan illah sebuah hukum, an tatarida fi ma'lulatiha. Dia itu harus muttarid. Nanti kita jelaskan muttarid, harus muttarid fi ma'lulatiha. Apa arti ma'lul di sini? Fi ahkamiha. Fi ahkamiha. Fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Ini redaksi fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Ini ada sedikit pembahasan, kita jelaskan di akhir. Maksudnya adalah, maksud kesimpulan daripada syarat ini, artinya sesuatu itu harus supaya bisa kita jadikan illah, harus nampak korelasi antara dia dengan hukum. Karena antara illah dan hukum itu adalah ibarat sebab dan musabbab. Maka syaratnya kita harus melihat illah ini dia berpengaruh tidak pada hukum. Bagaimana kita deteksi berpengaruh tidak berpengaruh? Kita lihat apakah setiap illah ini ada, selalu ada hukum ataupun tidak. Jika kita melihat dan mendapati setiap ada illah ini selalu ada hukum, ya, setiap ada illah ini selalu ada hukum. Misalnya seperti al-iskar. Ini kita melihat al-iskar ini setiap dia ada, maka sesuatu itu menjadi haram. Buktinya dia ada di khamar, khamar diharamkan. Kemudian juga pada nabid, ya, nabid kita melihat ada iskar di situ, kemudian juga dia menjadi haram, ya. Nah, ini menandakan bahwasanya iskar itu bisa kita jadikan sebagai illah. Tapi jika tidak nampak korelasi, misalnya kita ingin menjadikan illah pada haramnya khamar itu adalah karena dia itu cair. Baik, kita lihat cair ini bisa nggak kita jadikan sebagai illah? Kita lihat ada korelasinya dengan hukum tidak, ya. Apakah dia terikat? Itu yang maksud al-ittirad. Artinya ketika dia ada, maksud al-ittirad itu adalah thubutul wasfi inda thubutul wujudul hukmi inda wujudil wasfi. Artinya adanya hukum ketika ada illah. Wasfun di sini adalah illah. Kita melihat katakanlah pada khamar itu illahnya itu karena dia itu cair. Kita lihat apakah cair ini berpengaruh pada hukum. Kita lihat pada kopi, misalnya kopi cair dia itu, apakah dia itu ada hukum haram di situ? Kita melihat tidak ada. Dan juga kita praktekkan pada benda-benda cair yang lain, ternyata tidak ada hukum haram di situ. Nah, ini artinya bahwasanya illah ini la tattalidu fi ma'lulatiha, artinya dia itu tidak selalu berbarengan dengan ahkamnya itu. Ahkam disebut dengan ma'lulnya illah, karena dia yang mempengaruhi hukum, makanya disebut dia dengan ma'lul. Ini yang disebut min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha, artinya dia itu selalu menghadirkan ma'lul, ya. Apabila tidak menghadirkan ma'lul, maka dia bukan illah namanya. Maka karena syaratnya harus muttarid, di sini musannif fala tantaqid, mana tantaqid al fala tantafi, ya, maka tidak boleh illah itu dipakai sebagai illah jika dia berada di satu kasus tetapi dia tidak berpengaruh pada hukum. Nah, itu tidak boleh.
Ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini syarat ini mutlak. Artinya ketika Anda menemukan illah ada di satu kasus tidak memberikan hukum, maka langsung itu tidak bisa dipakai sebagai illah. Meskipun tidak ada hukum di situ disebutkan oleh adanya mani'. Nah, ini perlu dicatat. Jumhur berpendapat seperti itu. Harus muttarid, tanpa pengecualian, meskipun di situ ada mani'. Tapi sebagian ulama mengatakan syaratnya apabila tidak ada mani' di situ. Tapi jika ada mani' maka tidak disyaratkan ini. Karena kenapa? Ketiadaan hukum di situ bukan karena ilahnya tidak korelasi dengan ma'lul, tapi karena sebab yang lain, yaitu adanya mani'. Tapi tentu kita di sini namsyi ala madhabil jumhur, kita berjalan atas madhabil jumhur. Maka karena syaratnya itu tadi harus muqtarin, famata intaqadan, apabila, nah di sini saya ingin menjelaskan tidak adanya illah ini dibedakan di sini, dibedakan lafzan dan makna. Namun kita katakan tidak ada beda itu, tidak ada istilahnya intifa lafzan wa intifa maknan. Kenapa? Karena illah itu al-ibratu bil ma'na, bukan bil alfaz. Ya. Sedangkan di sini musannif seolah menjadikan ketiadaan illah itu kadang-kadang ketiadaan dalam bentuk lafal, kadang-kadang dalam bentuk makna, ya. Tapi kita katakan tidak. Yang namanya illah itu al-ibratu bil ma'ani, bukan bil alfaz. Nah, bukti yang paling kuat adalah ini ketika musannif menghadirkan jenis illah yang tidak bisa dipakai karena dia itu tidak berpengaruh pada ma'lul secara lafal atau secara makna. Contohnya sama, tidak kita melihat dua contoh yang akan beliau sebutkan ini, kita menemukan dua contoh ini tidak ada beda sama sekali. Seharusnya kalau memang ada jenis al-intiqad lafzan, ada jenis al-intiqad ma'nan, maka kita harus menghadirkan contoh yang berbeda begitu. Nah, musannif mengatakan, tapi kita coba berjalan atas logika yang dibangun oleh musannif. Famata intaqadat lafzan, apabila illahnya itu tidak ada secara lafal, maksudnya seperti apa? Bi an sadaqatil awsaf, apabila al-awsaf di sini seperti al-iskar. Bagaimana al-intiqadu lafzan? Yaitu kondisinya ini beliau menggambarkan bagaimana al-intiqadu lafzan. Bi an sadaqatil awsaf, artinya awsafnya itu ada, al-mu'abbaru anha, al-mu'abbaru biha anha. Biha kembali kepada al-awsaf, anha al-illah. Apabila al-awsafnya itu ada, al-mu'abbaru biha anil illah fi suratin, apabila awsafnya itu ada, yang awsaf itu adalah mu'abbar, artinya dipakai, yu'abbaru biha anil illah, artinya karena di sini lafzan seolah-olah beliau mengatakan bahwasanya illah yang lafal ini, dia ini menggambarkan kepada illah yang sebenarnya, padahal seolah-olah ada al-awsaf kemudian ada illah. Nah, fi suratin, kalaulah misalnya al-awsafnya ada pada satu kasus tapi hukumnya tidak ada, ini bentuk daripada al-intiqadu lafzan, artinya illahnya itu ada di satu tempat tapi hukumnya tidak ada. Au ma'nan, ini ataf kepada lafzan. Famatan taqadat ma'nan, tadi lafzan sekarang ma'nan. Mana contoh intiqadu ma'nan? Bi an wujidal ma'na, artinya maknanya itu ada, al-mu'allalu biha, yang dijadikan ilah dengannya, fi suratin, dalam satu kasus, bidun, tapi hukumnya tidak ada. Di sini kita bisa melihat, ya, apakah ada perbedaan antara intiqadu lafzan dengan makna? Saya rasa tidak ada perbedaan, ya, sama.
Intinya illahnya ada, tidak ada hukum. Apabila ini kondisinya fasadal qiyas, maka qiyas itu tidak bisa dipakai. Illah itu tidak bisa fasadal qiyas, fasadatil illah. Ketika illahnya fasad, maka qiyasnya tidak bisa dipakai. Contoh illah yang dia itu intaqadat lafzan, ada yang bermasalah secara lafal, tidak ada, artinya lafalnya ada, hukumnya tidak ada. Contohnya adalah ka'ayyuqala fil qatlil muthaqqal, pada kasus al-qatlu bil muthaqqal, pembunuhan yang dilakukan dengan sesuatu yang muthaqqal. Muthaqqal itu adalah kebalikan daripada al-muhaddad. Al-muhaddad barang tajam, al-muthaqqal barang tumpul. Misalnya pembunuhan dilakukan dengan batu yang besar. Dia wajib qisas, nah, yang ada hukum itu adalah pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam, itu jelas wajib qisas. Pertanyaannya sekarang, pembunuhan yang dilakukan dengan barang tumpul, apakah juga mewajibkan qiyas ataupun tidak? Nah, di sini ini yang ingin diperlihatkan kepada kita adalah contoh illah yang tidak bisa dipakai. Misalnya, dengan mengatakan bahwa pada kasus al-qatlu bil muthaqqal, pembunuhan dengan benda tumpul, innahu qatlu amdin udwan, dengan mengatakan oh ini adalah pembunuhan yang amdin, yang disengaja, dan udwan, dan ada maksud menyerang, fayajibu bihil qisas, maka ini yang menjadi illah di sini qatlu amdin udwan. Maka karena ini adalah qatlu amdin udwan, fayajibul qisas, maka harus diqisas. Kenapa harus diqisas? Karena dikiaskan kal qatli bil muhaddad, dikiaskan kepada pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam. Di sini perlu kita kita pisahkan dulu. Al-qatlu bil muhaddad itu aslun. Illahnya apa? Qatlu amdin udwan. Far'onnya apa? Al-qatlu bil muthaqqal. Pertanyaannya, bisa tidak kita jadikan qatlu amdin udwan itu sebagai illah? Musannif mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena illah ini tidak berefek pada hukum. Mana buktinya tidak berefek pada hukum? Fayantaqidu dzalika, kita illah ini menjadi batal karena dia itu tidak ada pada kasus qatlul walid waladahu, seorang ayah yang membunuh anaknya. Pada kasus ini kita lihat apakah illah di sini akan memberikan efek hukum. Kita lihat seorang ayah yang membunuh anaknya, dia itu qatlun amdin, sengaja, udwan, ada maksud untuk menyerang, ada. Nah, berarti ilahnya ada, seharusnya ada hukumnya. Apa hukumnya? Wajib qisas. Tapi ternyata pada kasus qatlul walid waladahu, seorang ayah yang membunuh anaknya, tidak wajib qisas. Nah, di sini kita melihat illah yang tadi yang ingin kita qatlu amdin udwan, yang ingin kita jadikan itu sebagai illah, ini ada di kasus ini tapi tidak memberikan efek hukum. Maka kita katakan illah ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia itu tantaqidu, dia itu tidak ada tantafi. Saya mengartikan tadi fala tantaqidu fala tantafi, karena dia tidak ada pada fala tantaqidu, maka dia tidak memberikan efek hukum pada kasus ini, qatlul walid waladahu, fa innahu la yajibu bihil qisas. Sesungguhnya qatlul walid waladahu la yajibu bihi, tidak wajib dengannya, dengan qatlun di sini qisas, dia wajib qisas. Maka kita ketahui bahwasanya qatlu amdin udwan itu tidak bisa dijadikan illah. Maka qiyas dari itu qiyas batil. Kenapa? Karena illahnya itu
tidak muttarid fi ma'lulatiha. Artinya tidak selalu memberikan efek hukum. Buktinya di sini di kasus ini dia tidak memberikan efek hukum. Artinya kalau Anda dalam sebuah hiwar atau perdebatan seseorang menggunakan dalil qiyas, Anda bisa menguji qiyas dia itu dengan melihat ilahnya. Coba praktekkan ilahnya pada kasus yang lain. Apabila tidak memberikan pengaruh hukum, maka itu bisa kita jadikan untuk membantah qiyas yang dipakai oleh lawan berbicara kita tersebut. Wathani, contoh yang al-intiqadu ma'nan. Kawan-kawan, kita sudah mengatakan bahwasanya tidak ada beda antara al-intiqadu lafzan, intiqadu ma'nan. Ya, intinya apabila Anda menemukan illah dia itu tidak memberikan hukum pada satu kasus, maka dia itu tidak bisa dipakai. Wathani ka ayyuqal, contoh al-intiqadu ma'nan ka ayyuqal tajibu zakah, wajib zakat pada fil mawashi, pada binatang ternak. Ilahnya apa? Lidaf'i hajatil faqir. Nah, sekarang di sini syarih tidak mendatangkan qiyas secara lengkap. Beliau hanya ingin menampakkan bahwasanya ilah di sini bermasalah. Bagaimana? Beliau mendatangkan sebuah hukum dan beliau menghadirkan ilah. Nah, beliau ingin menampakkan kepada kita bahwasanya ilah ini tidak bisa dipakai. Ya, berbeda dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama lengkap beliau hadirkan. Ada aslunnya, ada far'unnya, ada ilahnya. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya ilahnya itu tidak bisa dipakai. Ini di sini tidak. Beliau hadirkan sebuah hukum, beliau tentukan ilahnya, dan kemudian beliau buktikan bahwasanya ilah dia itu tidak bisa dipakai. Artinya, kalau tidak bisa dipakai, kita harus mencari ilah yang lain. Pada hukum zakat pada binatang ternak. Apa hukum mengeluarkan zakat pada binatang ternak? Tentu ya wajib. Kita itu satu hukum yang ma'ruf ya. Ada kambing, lembu, ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ilahnya apa? Nah, konsen kita sekarang adalah menguji ilahnya. Apa ilah wajib dikeluarkannya zakat pada binatang ternak? Nah, katakanlah ilahnya itu daf'u hajatil faqir. Kenapa wajib dikeluarkan zakat pada binatang ternak? Karena untuk menutupi hajatul faqir, artinya kebutuhan orang fakir miskin. Baik, kita uji sekarang. Kita uji ilah ini pada kasus yang lain. Apabila ilah ini ada pada kasus yang lain, kita lihat dia memberikan efek hukum ataupun tidak. Ya. Baik, kita uji misalnya pada permata. Ada nggak di situ daf'u hajatil faqir? Artinya jika kita wajibkan zakat pada permata, apakah itu akan menutupi kebutuhan fakir miskin? Jawabannya iya. Artinya ilahnya itu ada di al-jawahir, ada pada permata. Tapi pertanyaannya, apakah permata wajib dikeluarkan zakat? Selain zahab ya, selain emas wal fiddah, al-jawahir, permata, batu gio. Nah, ilahnya ada. Artinya jika ada daf'u hajatil faqir di situ, tetapi hukumnya tidak ada. Apa hukumnya? Wajibnya dikeluarkan zakat. Ini menyimpulkan bahwasanya daf'u hajatil faqir tidak bisa kita jadikan sebagai illah pada kasus wajibnya mengeluarkan zakat binatang ternak. Lantas apa cari ilah yang lain? Nah, mari kita ulang sekali lagi. Adakah kita menemukan perbedaan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua dalam hal intiqadul illah?
tentu saya merasa tidak ada beda ya antara intiqadul lafzan dengan intiqadul makna. Baik, kita lanjutkan. Wa min syartil hukmi, di antara syarat hukum, ini rukun yang terakhir. Namun saya ingin menggarisbawahi sebelum lupa, syarat-syarat qiyas, syarat aslun, syarat far'un, syarat illah, syarat hukum, itu meskipun disebutkan berkelompok-kelompok, katanya pertama syarat syurut aslun, syurut illah, syurut far'. Namun ketika kita melihat antara syarat-syarat ini ada saling tadakhul, saling mencakupi. Misalnya ketika saya mengatakan far'un itu ilahnya harus sesuai tadi aslun itu. Ya, far'un itu ilahnya harus sama dengan aslun. Kan bisa kita balik. Artinya apa? Di antara syarat aslun, ilah itu harus sama dengan far'un. Bisa kita balik-balik begitu. Ya. Misalnya tadi syarat ilah itu halul al-ittirad fil hukmi. Ya, harus ada korelasi dengan hukum. Bisa kita balik, di antara syarat hukum adalah ilahnya itu harus muttaridan. Baik, kita lanjutkan syarat hukmi. Al-hukmu di sini adalah hukmul asli. Bukan hukmul far'i. Hukmul far'i itu natijah, wa natijatu syai'i laisa min ar-rukn. Wa min syartil hukmi, di antara syarat hukum, ayyakuna mithla al-illati fi an-nafyi wal itsbat. Nah, ini kita jelaskan dulu maksudnya. Illahnya itu ini hampir ada hubungan dengan al-ittirad ini. Ini syarat ini dalam kitab biasanya disebutkan dengan istilah yang lain, al-ittirad wal in'iqas. Apa maksudnya al-ittirad wal in'iqas? Itu di beberapa tempat kadang ini disebutkan sebagai syarat illah, bukan syarat hukum. Ya. Artinya illah itu dia itu harus ada korelasi yang sangat kuat dengan hukum. Artinya apa? Ketika dia ada, maka hukumnya harus ada. Ketika dia tidak ada, maka hukumnya harus tidak ada. Kalau yang tadi ketika al-ittirad itu wujudul hukmi inda wujudul wasfi. Kalau ini syarat ini ditambah sedikit lagi. Kalau tadi jika ada illah maka harus ada hukum. Di sini ditambah sedikit lagi. Jika ada illah harus ada hukum, dan apabila tidak ada illah maka hukumnya harus tidak ada. Kenapa demikian? Untuk memastikan bahwasanya betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengikat hukum dalam kasus ini dengan illah yang itu. Ada korelasi begitu yang kuat. Karena jika kita menemukan sebuah illah, kadang-kadang dia ada tetapi hukumnya tidak ada, atau kebalikannya, hukumnya ada tapi illahnya tidak ada, maka kita katakan bahwasanya tidak ada hubungannya antara hukum tersebut dengan illah. Artinya Allah tidak mengikat hukum tersebut dengan illah. Jika Allah mengikat antara hukum dengan illah itu, maka ketika dia ada, hukumnya harus ada, dan apabila dia tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Wa min syartil hukmi, tapi ini kita balik. Kalau saya dalam penjelasan saya katakan itu syarat illah, Anda tinggal bisa saja membalik syarat itu menjadi syarat hukum. Artinya apa? Antara hukum dan illah itu harus ada korelasi. Apabila ada illah, hukumnya harus ada. Apabila tidak ada apabila ada hukum, harus ada illah. Apabila tidak ada hukum, illahnya tidak ada. Bisa Anda putar balik, ya. Wa min syartil hukmi ayyakuna mithlan illah. Syarat hukum, maksudnya hukmul asli, ayyakuna mithlal illah, dia itu harus seperti illah. Nah, seperti illah maksudnya apa? Fin nafyi wal itsbat, pada sifat an-nafyi wal itsbat. Artinya apa? Apabila illahnya manfi, maka hukumnya harus manfi. Apabila illahnya thabitah, maka hukumnya harus sabit. Itu maksudnya. Artinya dia itu harus sama kasus begitu. Kesimpulannya seperti saya sebutkan, kalau ada illah maka hurufnya harus ada. Apabila tidak ada illah, hukumnya tidak ada. Ay tabi'an laha. Ini ditafsirkan lagi, apa arti maksudnya
hukum itu harus serupa dengan illah. Artinya harus mengikuti. Artinya hukum itu harus mengikuti illah. Fi dzalika. Dzalika kembali kepada an-nafy wal itsbat. Artinya hukum itu harus mengikuti illah. Maksudnya apa? Kalau illah itu nafi, tidak ada, maka hukumnya juga harus mengikuti illah. Maksudnya apa? Dia harus manfi juga. Kalau illahnya itu sabitah, maka harus diikuti oleh hukum. Bagaimana mengikuti? Tabi'an maksudnya di sini. Dia harus bersifat juga seperti sifat illah. Artinya apa? Dia juga harus sabit karena ilahnya sabitah, demikian. In wujidat wujida. Nah, ini maksudnya. Ini penafsiran daripada apa arti tabi'. Mengikuti itu apa maksudnya? In wujidat, apabila ilahnya itu ada, wujidal hukmu. Wa in intafat, apabila ilahnya tidak ada, intafal hukmu. Kemudian terakhir di sini syarih menjelaskan hakikat daripada illah. Saya kembali mengingatkan 3 mazhab ulama dalam pembahasan illah. Al-falasifah, kemudian al-mu'tazilah, kemudian ahlu sunnah. Al-mu'tazilah mengatakan bahwasanya bahwasanya al-illah yu'athiru fi ma'lulatiha, ya, bil ijad. Sedangkan al-mu'tazilah al-illah yu'athir, dia juga memberi pengaruh pada ma'lul, tetapi ta'thirnya itu bil quwwah al-muda'ah. Sedangkan ahlussunnah mengatakan anna syai'a la yu'athiru fi syai'in, ya, wa ghayatu ma nastati an naqul baina as-sabab wal musabab wa baina al-illah wal ma'lul أي وجود المقارنة بينهما ولكن لا نقول بأن شيء يؤثر في شيء آخر. Nah, di sini beliau ingin mempertegas itu, akan tetapi dengan bahasa yang sedikit perlu kita garis bawahi. Wal illatu hiyal jalibah lil hukmi. Beliau mengatakan illah, dia itulah yang menarik hukum. Nah, di sini jalibah lil hukmi ini bisa kita belum menentukan, belum mengarah, tidak memberikan isyarat bahwasanya beliau dalam masalah illah ini mengarah ke mazhab yang mana, apakah mazhab falasifah, mazhab mu'tazilah atau ahlu sunnah. Dan beliau ahlu sunnah toba. Karena jalibah lil hukmi, karena kata jalibah itu juga bisa kita artikan seperti mazhabnya falasifah, karena falasifah anna syai' yu'athir fi syai'in akhar, berarti dia yang yajlib, ya kan. Juga mazhab mu'tazilah, illah itu yu'athir fil ma'lul, berarti illah yajlibul ma'lul. Akan tetapi yang membedakan dengan al-falasifah adalah al-mu'tazilah bil quwwah al-mudah. Nah, ahlu sunnah bahkan al-illah itu la yajlib, dia itu tidak menarik secara dengan sendirinya, ya. Akan tetapi illah dalam mazhab ahlussunnah, dia itu hanya sesuatu yang dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, al-alamah. Jadi dalam mazhab ahlussunnah al-illah itu diartikan dengan alamatun lil hukmi. Artinya ketika saya mengatakan Allah ketika mengharamkan khamar, memberikan sebuah hukum, beliau berikan tanda, ya, karena kita tidak bisa menjangkau hukum yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya nabi itu adalah perkara yang tidak disebutkan secara langsung oleh syariah apa hukumnya, tidak disebutkan oleh Allah dan juga tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mengetahui hukumnya? Dan kita makhluk, wal makhluk la yastati an yankashif an khaliqihi, dan seorang makhluk itu tidak bisa menjangkau maksud daripada khaliq. Maka Allah Subhanahu wa taala rahmatan bina, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita tahu, bisa mengenal hukum-hukum yang tidak Allah sebutkan, maka Allah berikan tanda-tanda begitu.
Nah, tanda-tanda inilah yang disebut dengan ilah. Ketika Allah mengharamkan khamar, Allah berikan tandanya, yaitu kenapa? Dia itu iskar, memabukkan, sehingga kita kemudian hari ketika menemukan tanda ini di tempat yang lainnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah menginginkan hukum yang sama seperti yang sudah diucapkan sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mazhab Ahlussunnah jalibah lil hukmi, artinya ya tadullu alal hukmi, tu'limu anil hukmi, bahwasanya ilah itu dia itu tidak menarik hukum, akhirnya ya dulu al hukmi, dia itu adalah menuntun mujtahid itu kepada hukum. Bagaimana dia menuntun? Bimunasabatiha lahu, karena ada kebijaksanaan, ada korelasi kebijaksanaan antara ilah tersebut dengan hukum. Misalnya antara haramnya khamar dengan iskar, ada korelasi, ada. Karena apa? Kenapa diharamkan? Karena kita bisa mengatakan kenapa diharamkan khamar, karena dia itu memabukkan. Kenapa diharamkan lantas? Karena memabukkan itu bisa mencederai akal. Karena Allah ingin menjaga akal kita, karena itu adalah manatut taklif, maka Allah mengharamkan berbagai hal yang bisa mencederai akal tersebut. Nah, misalnya juga dalam kasus yang lain, apa hukum ada kita mengenal hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Ilahnya apa? Ulama berijtihad dari ayat, dari firman Allah, wasariqu wasariqatu. Nah, ilahnya itu adalah sariqah, karena dia mencuri. Ya, kenapa dipotong tangannya? Karena mencuri. Nah, ada hubungan tidak mencuri dengan potong tangan? Sangat ada hubungan, sangat kuat relasinya. Karena ketika kita mewajibkan potong tangan bagi pencuri, maka itu akan memberikan efek jera yang membuat harta kita itu aman, dan kita tidak perlu takut menjaga harta kita seperti yang terjadi hari ini ketika praktik potong tangan itu tidak dilakukan. Nah, begitu. Jadi ilah itu dia itu jalibah. Apa arti jalibah? Ya dulu alal hukmi. Bagaimana dia menunjukkan? Karena ada munasabah antara ilah itu dengan hukum. Karena kita mengatakan ilah itu jalibah lil hukmi, maka kebalikannya wal hukmu al majluhu wal majlubu lil illah lima dzukir artinya bimunasabatiha lahu aidan. Maka bihadza qad intahayna 'anil adillah al-muttafaq 'alayha wa sanatakallamu 'an ba'd al-adillati al-mukhtalafi 'anha. نعم انتهينا عن الأدلة المتفق عليها وسنتكلم عن بعض الأدلة المختلف فيها. Nah, jadi dengan berakhirnya pembahasan kias ini, maka selesailah pembahasan tentang dalil-dalil al-muttafaq alaih. Dan selanjutnya nanti musannif Imam Al-Haramain, beliau akan menyebutkan beberapa dalil, akan tetapi itu dalil al-mukhtalafu fiha, artinya dalil yang diterima oleh sebagian kelompok tapi ditolak oleh kelompok yang lain. Di antaranya nanti al-aslu fil asya, kemudian juga ada dalil al-istishab. Nah, kemudian nanti ta'arudul adillah, kemudian al-mufti wal mustafti, at-taqlid wal ijtihad. Maksudnya pembahasan kita akan pengajian usul fikih kita akan selesai dalam mungkin 3 atau 4 pertemuan selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.